Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dengan NIM C1C022081 sebagai mahasiswa dari kelas R10 dengan mata kuliah akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan PPT yang telah saya buat dengan judul Akad Salam. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Di sini ada pengertian akad salam. Menurut Nur Hayati dan Wisala tahun 2016 di dalam bukunya, akad salam adalah akad jual beli di mana pembelian membayar harga barang secara penuh sebelum barang tersebut diserahkan oleh penjual. Akad salam ini memungkinkan penjual untuk memproduksi atau mencari barang yang diinginkan oleh pembeli, sementara pembeli membayar harga barang tersebut di muka. Lanjut untuk pembahasan yang kedua, ada jenis akad salam. Yang pertama, ada akad salam biasa. Pembeli melakukan pembayaran penuh kepada penjual sebelum barang diserahkan. Yang kedua, ada akad salam paralel. Ini membiarkan transaksi salam antara dua pihak yang berbeda, misalnya antara nasabah dengan bank dan kemudian bank dengan pemasok atau petani. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pembeli dalam kontrak salam pertama dengan nasabah dan kemudian sebagai penjual dalam kontrak salam kedua dengan pemasok. Lanjut untuk pembahasan yang ketiga, ada dasar akad salam. Adapun dasar akad salam yang pertama ada dari Al-Quran, meskipun tidak ada ayat ada di dalam Al-Quran, maaf. Yang pertama, dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Yang kedua, ada dari hadis. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, atau 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salap atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang telah diketahui. Lanjut yang ketiga, ada rukun dan syarat salam. Pelaksana baik salam harus memenuhi jumlah rukun. Yang pertama, ada pembeli. Yang kedua, ada penjual. Yang ketiga, ada modal atau hutang. Yang keempat, ada barang. Dan yang kelima adalah ucapan. Adapun syarat pada akad salam, yang pertama adalah modal, transaksi bayi as-salam, yang kedua al-muslam atau barang. Pembahasan selanjutnya ada perlakuan akad salam menurut PSAK nomor 103. PSAK nomor 103 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam baik sebagai penjual ataupun pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad salam. Menurut PSAK nomor 103 pada paragraf keempat, salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu atau syarat-syarat yang telah berlaku. Di sini ada ilustrasi pada akad salam. Saya telah menambahkan satu contoh soal yang akan dibahas, yaitu PT Agrojaya melakukan akad salam dengan PT Tagni Makmur untuk membeli 100 ton beras dengan harga 5.000 per kilogram. PT Agrojaya membayar uang muka sebesar 50% dari total harga pada akad salam, yaitu sebesar 250 juta. PT Tani Makmur menyerahkan beras sebanyak 100 ton kepada PT Agrojaya pada tanggal 30 Juni. Pada penyelesaiannya, yang pertama, kita membuat pengakuan piutang. Di sini dicantumkan jumlah piutang salam sama dengan total harga dikurang harga muka. Total harga di sini sebesar 500 juta dikurang dengan uang muka yaitu sebesar 250 juta, maka didapatkan hasil 250 juta. Lanjut, yang kedua, kita mengerjakan pengakuan pendapatan. Cara pengerjaannya, pendapatan diakui pada saat barang penyerahan yaitu tanggal 30 Juni, jumlah pendapatan
salam sama dengan total harga yaitu sebesar 500 juta. Yang ketiga, lanjut untuk pengerjaan pengakuan biaya. Biaya produksi beras sebesar 400 juta ini adalah asumsi, yaitu laba salam sama dengan pendapatan salam dikurang biaya produksi. Pendapatan pendapatan sendiri sejumlah 500 juta dikurang dengan 400 juta, maka didapatkan hasil 100 juta untuk pengakuan biaya. Di sini ada jurnalnya juga. Yang pertama, jurnal saat pembayaran uang muka, yaitu piutang sebesar 250 juta di debit. Selanjutnya ada kas sebesar 250 juta di kredit. Lanjut untuk jurnal yang kedua adalah jurnal pada saat penyerahan barang. Yang pertama adalah pendapatan sebesar 500 juta rupiah. Lanjut ada piutang salam sebesar 250 juta rupiah ini diposisikan di kredit. Dan lanjut ada kas sebesar 250 juta juga ini pada posisi debit. Itu kas ini didapatkan dari pembayaran sisa harga. Dan yang ketiga ada jurnal pengakuan biaya, yaitu biaya produksi sebesar 400 juta rupiah ini pada posisi debit dan kas sebesar 400 juta rupiah yang merupakan asumsi yang ditaruh di kredit. Sekian pembahasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Riri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.